Selanjutnya kita ke rantesnya. Ini perhitungan yang metode analisis yang ketika data ordinal. Jadi tetap satu sampel, datanya adalah data ordinal, kemudian pengujian dilakukan cara mengukur random populasi, data hasil pengamatan melalui data sampel. Nah, istilahnya rantes. Tadi ada chi-square, kemudian ada tes binomial, itu digunakan saat data nominal. Data nominal itu ada tes binomial, ada tes C kuadrat, itu datanya adalah nominal. Data nominal itu adalah, ya itu tadi ada laki-laki perempuan. Jadi dia tidak memiliki nilai, sebagai penanda saja, laki-laki perempuan. Kemudian solar, mobil berbahan bakar solar dengan mobil berbahan bakar bensin misalkan. Nah itu. Nah kalau yang rantes ini datanya ada data ordinal. Data ordinal itu ya bertingkat. Misalkan sangat puas, puas, sedang, tidak puas, sangat tidak puas. Nah, kategorinya 5, 4, 3, 2, 1 misalkan itu. Nah, kemudian caranya pengamatan mengukur banyaknya eran, ini kita perlu menghitung banyaknya eran. Nah, ini misalkan melempar sekeping logam, maka ditanda RC. Setelah dilempar sebanyak 15 kali, maka menghasilkan data sebagai berikut. Jadi, setelah dilempar 15 kali berurut, itu ini ada 15 data. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, 15 ini kita menghitung rannya itu dari kesamaannya. Kalau ini R-nya 3 kali sama, kita hitung satu ran. Ini juga C ini satu ran sendiri 2. Kalau R kemudian berpindah lagi, ini satu ran. Di 3. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ran. Nah, ini berkaitan nanti kita menghitung tabelnya, tabel rantesnya. Ya, ini yang pertama. Kemudian pengujian Arnold dilakukan dengan membandingkan uji jumlah rantes dengan nilai yang ada pada tabel. Nah, tingkat signifikan tertentu. Oke, selanjutnya setelah mengetahui rannya, ini 7 ini, kemudian kita menetapkan ran terbesar sama ran terkecilnya. Nah, nanti setelah ini kita praktekkan cara mencari tabel rantesnya dengan nilai rantesnya berapa. Nah, contoh nih, untuk sampel kecil, ada sampel kecil, ada sampel besar. Nanti. Ini contoh untuk sampel kecil rantes. Dalam suatu kantin di perusahaan elektronika, terdapat sekelompok karyawan wanita yang sedang makan siang. Ada diwawancari sejumlah 24 orang, acak secara random. Selanjutnya diwawancarai kapan akan mengambil cuti hamil. Nah, pertanyaannya adalah ada 2 alternatif pertanyaan jawabannya. Alternatif jawabannya akan mengambil cuti besar sebelum melahirkan atau cutinya setelah melahirkan. Sebelum atau sesudah. Jawabannya A atau B. Sebelum atau sesudah. Maka dilakukan berurutan yang mulai nomor 1 sampai 24 orang. Gitu. Jawabannya demikian. Nah, kemudian dari kasus itu bisa kita buat judulnya ini. Waktu pengambilan cuti karyawati. Nah, kemudian variabel yang diamati adalah waktu pengambilan cutinya. Ini ada 2, sebelum atau sesudah. Sampel penelitian sekelompok wanita yang jumlah N24 terdiri dari N1-nya 12 dan N2-nya 12. Nah, ini
Bagaimana cara menghitung N1, N2-nya? Ini nanti setelahnya. Kemudian tempat adalah di perusahaan elektronika karena mereka berada di situ, bekerja di situ. Kemudian hipotesisnya sama. Kalau H0 artinya tidak ada perbedaan, artinya sama. Kalau HA tidak sama atau ada perbedaan. Nah, bila ini adalah kriteria pengujian hipotesisnya. Bila run observasi berada di antara variabel run terkecil dan run besar, maka HA0-nya diterima, HA-nya ditolak. Begitu sebaliknya. Jika tidak berada di antara run terkecil dan run besar, maka HA0 ditolak dan HA-nya diterima. Kalau di dalam antara run kecil dan besar, maka HA0-nya diterima. Ini penyajiannya. Jika tanda R ini mengambil cuti sebelum melahirkan, tanda C ini setelah melahirkan. Nah, kita amati dari 24 orang, R ini adalah ambil cuti sebelum melahirkan. Nah, kita urut orang pertama sebelum melahirkan, orang kedua sebelum melahirkan, orang ketiga setelah melahirkan, dan seterusnya. Bagaimana kita menghitung run? Runnya itu tadi seperti yang contoh awal itu tadi. Ini satu run, ini sendiri run. Kalau berbeda seperti ini berbeda lagi, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, ini bisa jadi 1, 6, 7, 8. Sama, yang sampingnya juga begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tambah 8 ada 16 run. Jadi runnya ada 16. Nah, selanjutnya kita menetapkan jumlah sampelnya sudah pasti. Ini 24 orang, runnya sudah diketahui 16. Kemudian di mana N1 itu adalah salah satu dari R dan C. N2-nya juga gitu, salah satu dari R dan C. Misalkan kita tetapkan N1-nya adalah R, N2-nya adalah C. Misalkan kita tetapkan seperti itu. Tidak masalah yang mana. N1-nya C, N2-nya adalah R, nggak masalah. Nah, kemudian kalau sudah diketahui N1-nya adalah, kita hitung ada berapa. R yang memilih cuti sebelum melahirkan berapa. Cuti sebelum melahirkan adalah R. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. N1-nya adalah 12. C-nya berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 juga. N1 12, N2-nya 12. Sudah diketahui, angka selanjutnya kita menetapkan nilai tes run-nya. Nah, tes run-nya adalah berarti berapa? Ini tes run-nya adalah ini run. Nah, ini sudah diketahui nilai run tesnya 16. Ini 8, ini 8. Tadi menghitung run tadi 16. N1 12, N2-nya 12 juga. Kita lihat di tabel A dan tabel B. Ini teman-teman juga bisa download. Nah, tes run. Di tabel A 12, N1-nya 12, N2-nya juga 12. Nah, di sini ketemu 7. Ini nilai tes run yang kecil 7. Dibaliknya ini adalah tes run yang besar 12. Ini 12. 19. Jadi 7 antara 7 dan 19. Antara 7 dan 19 berarti berkisar antara 7 dan 19. Lebih atau sama dengan, kurang sama dengan
Ini di dalamnya adalah nilai rantesnya. Rantesnya adalah nilainya 16. Jadi kesimpulannya, 16 itu berada di antara 7 dan 19. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0-nya diterima. Seperti yang itu tadi. Kalau dia berada di antara RAM yang kecil dan RAM yang besar, maka dia H0-nya diterima. Kalau di luar ini misalkan 6 atau 23, maka H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Karena ini di dalam 7 dan 19, maka H0-nya diterima, H-nya ditolak. Nah, itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0-nya diterima berarti peluang mengambil cuti sebelum melahirkan dan sesudah melahirkan itu sama, peluangnya sama, sama-sama 50%. Itu ya, gitu caranya untuk menghitung, menganalisis tes run. Atau jika N1 dan N2 lebih dari 20, misalkan 40, nah ini semakin banyak, ada ribuan gitu ya datanya, atau 100, itu juga mau ngitung satu-satu juga banyak. Nah, ini bisa kita menggunakan Z, ini rumus Z. Rumus Z ini rumusnya, kita tinggal masukkan aja. Nanti langsung kita praktek aja setelah ini. Ini rumusnya. Nah, ini menghitung simpangan bakunya dan seterusnya. Langsung saja ke contoh. Contoh 2. Ini kalau sampelnya sangat besar. Nah, penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah antrian pria dan wanita dalam memberi suara dalam pemilu yang bersifat random mempunyai peluang yang sama untuk dipilih pria dan wanita, atau antrian itu tidak direkayasa. Berdasarkan pengamatan yang paling depan sampai paling belakang menurutnya sedemikian. Ini misalnya 40 orang. Ternyata kita pengen menganalisis kecenderungan pria dan wanita dalam memilih partai. Jadi pria berapa, wanitanya berapa yang terlibat dalam pemilihan partai, memberikan suara pemilihnya, pemilihan pemilu variabelnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, ternyata wanita ada 21, yang pria ada 19 yang antri memberikan suara saat pemilu. Ada 19 pria, 21 wanita. Nah, peluang sama. Kalau H0 hipotesisnya ya ini sama. Kalau yang HA berarti tidak sama atau berbeda, sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian bila nilai Z hitungnya lebih kecil atau sama dengan taraf kesalahan alfanya, alfa bisa kita tetapkan tadi bisa 5%, 1%, atau 10%. Maka H0-nya diterima kalau Z-nya lebih kecil. Kalau Z-nya lebih besar, HA-nya diterima, H0-nya ditolak. Nah, kita amati run-nya. Run-nya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya ada 26. Nah, kita sudah mengetahui run-nya. Kita masukkan ke rumus. Ini tadi. Panjang lebar itu tadi. Nah, R adalah run-nya, 26. Kita masukkan. Kemudian, ini rumus 2 dikali N1, N2. N1-nya adalah ini. Prianya 19. Nanti dihitung sendiri. N-nya untuk yang pria 19, yang W-nya ini 21. Nah, ini juga rumus. N1 plus N2 plus 1 min 0,5. Nah, seterusnya
Ini juga sama, sudah masuk, tinggal masukkan saja angka-angka itu. Ini sudah rumus di sini. Hasilnya 1,78. Ini adalah Z hitungnya. Kemudian kita ke tabel 14. Kita bisa menetapkan berapa nilai Z hitungnya. Z tabelnya. Kita lihat Z tabel. Di berapa itu? 14. Nah ini ada distribusi normal, observasi pada tabel Z-nya. Kita lihat nilainya adalah ini, Z hitungnya adalah 1,78. Kita amati yang Z-nya ini 1,7. 1,7 ini 1,78. Berarti 1,7 apa nih? 1,78 ini jadi satu, jadi sama-sama Z-nya ini. Yang vertikal adalah yang awalnya 1,7, 1,78. Jadi 8 ini tetap di sini. Ini kan 0,08. 0,08 ditambah 1,7 kan artinya 1,78. Nah, kita tarik ke sini. Ketemulah ini 0,0375. 0,0375. Nah, persis. Ini kalau sudah diketahui, maka kita bandingkan 0,0378 itu lebih kecil dari 0,05. Artinya kalau lebih kecil H0-nya diterima, H-nya ditolak. Kalau andaikan ini lebih besar, maka HA-nya diterima, H0-nya ditolak. Karena kita menghitung Z hitungnya itu ketemu ini, kemudian kita memperoleh dari hitung Z tabelnya adalah ini, kita bandingkan dengan alfanya kurang dari 0,05. Nah, sehingga H0-nya diterima, kesimpulannya adalah urutan antrian bersifat random, berarti peluang setiap partai sama untuk dipilih kelompok pria dan wanita. Jadi peluangnya sama. Pria dan wanita sama-sama mempunyai peluang menyuarakan, memilih suaranya untuk pemilu itu. Nah, kalau HA artinya ya cenderung lebih besar yang mana. Jadi ada perbedaan pria dan wanita. Kalau yang ini karena Z tabelnya ini kurang dari alfanya, maka tidak ada perbedaan. Mau laki-laki, mau perempuan ya sama-sama berpeluang untuk ikut dalam menyuarakan pemilu. Itu. Sarannya, setiap partai harus kampanye kepada kelompok pria dan wanita. Nah, karena kelompok pria dan wanita sama-sama mempunyai peluang untuk memiliki suara dalam pemilu itu, maka sarannya partai itu harus berkampanye ke kelompok pria dan wanita. Tidak hanya pria saja, tapi wanita juga, karena keduanya memiliki peluang. Nah, itu analisis pengujian hipotesis deskriptif untuk satu sampel data nominal dan data ordinal parametrik non parametrik ini. Ada 3 tes binomial, G kuadrat sama rantes itu nanti coba dipraktekkan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya di room discussion ilmu.umm. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.